Perhatian bagi para bapak-bapak calon pejabat negara. Jika bapak-bapak ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan negeri, usahakan sebagai pimpinan negeri yang jujur, adil, dan amanah ya Pak. Oh iya Pak, jika bapak-bapak menginginkan mobil yang nyaman, mewah, besar, dan gagah, kali ini belanja mobil memiliki rekomendasinya Pak. Tentunya, mobil ini bisa digunakan sebagai mobil harian Bapak untuk mengunjungi daerah pemilihan. Dan ini dia BMW X7. POV jadi orang penting di negara Republik Indonesia. Dan wow, saya sangat senang sekali karena hari ini sesuai dengan opening saya tadi ya, bahwa memang teman-teman mungkin yang sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau anggota legislatif ataupun apapun ya yang memiliki kuasa, jabatan, dan power, rasanya mobil ini pas banget untuk menemani keseharian teman-teman semua. Di samping saya sekarang sudah ada BMW X7 teman-teman, SUV flagship dari BMW yang sekarang harganya sudah cukup terjangkau. BMW X7 pertama kali diluncurkan itu di tahun 2019 oleh BMW Indonesia. Dan di tahun 2023 kemarin X7 sudah mendapatkan penyegaran. Jadi sudah ada versi yang lebih barunya. Tapi yang ini, yang sebelum facelift, harganya jauh lebih murah teman-teman. Karena yang versi faceliftnya tembus di angka 2,2 miliar off the road Jakarta. Dan yang ini hanya 1,5 miliar sekian teman-teman. Yang nanti harganya saya kasih tahu di akhir video. Dan apa saja yang teman-teman dapatkan jika mengeluarkan uang 1,5 miliar? Of course, ini adalah salah satu SUV paling enak. Saya bisa jamin teman-teman, karena memang dia memiliki adaptive suspension yang sangat nyaman, sehingga kalau teman-teman dailynya pakai sedan seri 7 ataupun Mercedes-Benz S-Class, beli X7 ini rasanya sama kurang lebih. Dan malah saya bisa jamin lebih enak ini dan lebih pede ini, karena memang ini adalah sebuah SUV atau BMW sebut SAV, Sport Activity Vehicle, sehingga dari ground clearance, dari tampilan, dan dari desain dari mobil ini beda dengan sedan. Jadi perlakukanlah mobil ini sebagai mobil daily driver atau mobil tempur teman-teman semua. Lalu X7 adalah mobil yang sangat-sangat premium ya. Kelasnya itu sama seperti seri 7, sehingga dia juga dibenamkan dengan beberapa fitur teknologi yang sangat canggih teman-teman. Di depan eksteriornya mungkin teman-teman bisa lihat di sini grillnya kalau keadaan mobil mati dalam keadaan tertutup. Tapi sebenarnya kalau dia membutuhkan pendinginan udara untuk bagian mesinnya, dia akan terbuka karena grillnya sudah menggunakan active kidney grill yang akan terbuka sendiri ketika mesin membutuhkan aliran udara atau pendinginan di bagian dalamnya. Lalu nggak cuma grill yang canggih, BMW juga memberikan lampu yang juga super canggih karena ini BMW Laser Light LED yang pancaran sinarnya sampai dengan 800 meter ke depan teman-teman. Sehingga kalau malam hari ini lampu terang sekali bro. Dan tanpa perlu fog lamp karena memang X7 tidak diberikan fog lamp di bagian bawah, lampu atasnya aja sudah bisa menerangi jalan teman-teman semua. Di depan sini tentunya banyak sekali sensor dan radar karena dia memang sudah memiliki adaptive cruise control dan juga fitur keselamatan lain. Di sini ada kamera depan, beberapa sensor parkir. Dan tampilannya saya suka banget karena kalau teman-teman lihat dari angle sebelah kanan situ ya, ini seperti sebuah kucing ya atau sebuah macan yang siap menerkam gitu. Karena memang mobil ini sangat besar, dia memiliki panjang kurang lebih di angka 5,1 meter, sehingga untuk disandingkan dengan beberapa sedan flagship masih sama, sehingga ruangan di dalamnya juga sangat luas teman-teman. Kita ke samping sekarang. Yap, karena ini mobil memiliki adaptive suspension, jadi suspensinya sudah menggunakan suspensi udara yang mana pada saat ini saya set dengan posisi normal teman-teman, yang memiliki ground clearance di angka 220 mm untuk posisi normal seperti ini. Tertingginya untuk X7 bisa di angka 260 sampai dengan 275 mm. Untuk dalam kota rasanya ground clearance segini paling aman untuk menerjang beberapa obstacle di dalam perkotaan. Ke belakang sedikit, tadi saya berpijak di mana teman-teman. Di sini ada sebuah dudukan kaki atau tatakan kaki yang bisa teman-teman gunakan untuk naik dan turun di X7 karena memang cukup tinggi ya, sehingga mungkin orang-orang yang tingginya tidak lebih dari 160 agak sulit masuk ke dalam mobil BMW X7. Dan tadi saya pencet ini aja, dia sudah terbuka otomatis karena memang dia sudah menggunakan keyless smart key yang canggih banget. Bahkan ketika kita menjauh dari mobil sejauh 6 atau 5 meter, mobil ini akan otomatis dalam keadaan terkunci.
Di sampingnya mencirikan sekali mobil berotot. Di depan ada ornamen-ornamen ventilasi yang memang tidak bolong, tapi rasanya memberikan kesan yang berotot, teman-teman. Lalu untuk window lainnya juga sudah dilapis dengan chrome. Di atasnya juga terdapat roof rail yang warnanya senada dengan warna grill depannya. Cakep banget. Dan ini memiliki pintu belakang yang ukurannya lebih besar daripada pintu depannya. Memang untuk pembeli X7 adalah orang-orang yang duduk di belakang, teman-teman, sehingga pintu belakangnya punya bukaan yang sangat lebar nih ya, hampir 90 derajat, sehingga memudahkan penumpang baris kedua masuk ke dalam kabinnya. Oke, dan lihat teman-teman, BMW X7 juga menyematkan pintu model sedot atau model vakum ke 4 pintunya, sehingga nggak usah perlu dibanting lagi. Sip. Rodanya sekarang, untuk mendukung bahwa mobil ini memang handal digunakan di segala kontur jalan atau segala kondisi, memiliki kaki-kaki yang juga sangat kuat dan sangat powerful, teman-teman. BMW X7 dibekali dengan velg ukuran 21 inci yang dibalut ban juga cukup baik dan premium pastinya. Ukurannya 285, aspek rasio 45, ring 21. Dan mobil ini juga mendapatkan beberapa fitur off-road. Ada mode rock, mode sand, mode apa lagi tadi di dalamnya, mode matte, yang bisa teman-teman atur lewat fitur yang ada di bagian instrumen clusternya. Dan untuk bagian depan belakang tentunya remnya sudah dibekali juga dengan 4 buah cakram. Di depan ini ada 6 piston dan di belakang ada 4 piston yang membuat daya cengkramnya atau daya hentinya sangat baik sekali. ABS, ABD, brake assist semua tentu ada. Ada beberapa fitur yang juga memudahkan teman-teman, yaitu refreshing assistant dan juga park assistant. Sehingga ya, lihat aja nih cuplikannya. Di sini ada fitur park assist dan juga refreshing assistant. Oke, kita udah aktifin, dia akan nge-record ya. Sekarang kita coba maju dulu. Dia akan nge-record semua belok setir, arah mobil dari radarnya. Nah, kita coba, ini simulasi kita melewati jalan buntu. Sip, ternyata di depan gak ada jalan. Nah, set. Refreshing assistant engage reverse gear. Kita coba mundurin, lihat setirnya akan muter sendiri. Oke, dan kita disuruh untuk memainkan rem ya secukupnya. Sip, selesai. Nah, posisinya memang agak berubah teman-teman dari yang kita berhenti tadi, karena kita berhenti agak depan tadi ya. Tapi di sini sudah cukup untuk membuat mobil ini kembali ke jalur yang aman menurut BMW. Canggih banget. Tampilan belakang dari X7. Yap, saya nyalakan ya lampunya dan mesinnya sehingga teman-teman bisa lihat betapa indahnya BMW X7 ketika lampunya nyala. Jadi ada lampu malamnya yang sudah LED, lampu sen dan lampu remnya juga sudah LED pastinya teman-teman. Dan tongkrongan atau bentuk belakang ini juga sangat mencirikan bahwa SUV ini sangat berotot ya, karena beberapa lakukan bodinya yang membuat mobil ini tampil lebih maskulin. Lalu di bagian bawah terdapat 2 buah knalpot yang aktif teman-teman ya. Ini panas bro. Dan wow, suaranya sangat-sangat merdu karena mesinnya 3000 cc, 6 silinder. Sekarang saya pengen buka untuk pintu bagasinya. Sip. Yap, jadi sama seperti X5, X7 ini juga membagi pintu bagasinya dalam 2 tahap ya, atau 2 patahan teman-teman. Karena yang atas ini segini, lalu di bagian bawah juga teman-teman bisa buka lagi secara otomatis. Nah, jadi sangat memudahkan teman-teman untuk membawa barang yang berat mungkin ya. Jadi bagasinya terbuka seperti ini. Oke. Yup, jadi bagasinya seperti ini dan X7 juga sangat-sangat canggih karena untuk melipat kursi-kursi di bagian belakang sini, yang ini sudah kelipat ya teman-teman ya. Nggak perlu pakai otot lagi karena ada beberapa tombol di bagian kanan sini untuk melipat kursinya. Kita lihat aja. Sip, kursi depan maju dan headrest turun ya. Lalu dia akan terlipat. Mundur lagi kursi belakangnya. Sip, ini separator yang harusnya ada di sini teman-teman. Tapi sama tim kita sedang dicopot ya. Nah, ini separator ada di sini ya. Jadi untuk melipat dan
dirikan kembali juga via tombol, sehingga lebih gampang ya. Kalau udah begini tinggal naikkan aja headrestnya. Tung. Sip, bagasinya luas pastinya. Di sini juga ada bagasi tambahan yang dalam sekali. Jadi untuk membawa barang-barang rasanya no komplain. Lihat lagi. Kita tutup lagi untuk bagasi atasnya. Seperti itu. Di sini yang unik adalah wiper belakangnya panjang sekali ya. Warna hitam. Lalu di sini ada high mount stop lamp dan di belakangnya juga terdapat defogger kaca belakang. Oke, sudah bagian belakang. Kita sekarang intip bagian mesinnya sebelum akhirnya saya lompat ke bagian interiornya. Kita cek. Dapur pacu memang sangat diperhitungkan oleh BMW untuk sebuah mobil SUV flagshipnya. Dan teman-teman bisa lihat ya, kap mesinnya besar sekali dan berat. Tapi tenang aja, sudah dikasih 2 buah pegas hidrolis untuk membuka dan menutup kap mesinnya, sehingga lebih enteng teman-teman. Dan di balik kap mesin yang besar ini ada mesin yang juga cukup besar teman-teman. 3000 cc 6 silinder segaris berteknologi twin power turbo, yang mana untuk output tenaganya mobil ini di 340 horsepower dan torsinya di 450 Nm. Jika teman-teman bertanya berapa akselerasi 0 sampai 100 untuk mobil yang berbobot di atas 2,2 ton, mobil ini sanggup di 6 detik saja untuk berlari 0 sampai 100 dan top speed dibatasi di 245 km per jam. Lalu dia juga sangat sporty karena mesinnya terdapat beberapa strut bar yang berguna untuk memberikan kestabilan lebih di bagian mesinnya, sehingga memang walaupun ini bentuknya SUV yang besar yang gagah, tapi pengendaliannya rasanya seperti teman-teman menaiki sebuah SUV kecil ataupun mobil sedan-sedan dari BMW. Keren banget. Konsumsi bahan bakar juga cukup impresif. Dalam kota, menurut riset yang saya dapatkan, di angka 9 km per liter. Untuk luar kota, bisa tembus di angka 11 sampai dengan 12 km per liter. Yap, memang mobil premium. Rasanya konsumsi bahan bakar segitu sudah cukup membuat hati atau dompet itu terasa tenang teman-teman ya. Kayak gitu untuk bagian mesinnya. Sekarang saya pengen ceritain bagian interiornya. Menu utama daripada sebuah X7. Kita cek. Jadi disinilah para pemilik BMW X7 duduk dengan nyaman. Yup, di kursi baris kedua yang memang BMW sendiri memberikan kursi model captain seat teman-teman. Jadi nggak lagi ada penumpang bagian tengah ya. Dan kursi captain seat ini memang kalau dibandingkan dengan MPV yang populer seperti Alphard lebih kecil ya. Tapi rasanya duduk di dalam BMW ini beda feelsnya sama Alphard karena warnanya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat nih, warnanya putih yang berpadu dengan balutan beberapa material kayu yang warnanya itu abu-abu ya. Jadi makin mewah pastinya. Dan kursi ini juga sangat nyaman bro, karena selain untuk busa dan tekstur kulitnya yang empuk semuanya, kursi ini juga bisa diatur sesuai dengan posisi yang teman-teman inginkan. Saya nggak mencoba kursi baris ketiga teman-teman ya, karena iya terlihat tuh agak besar memang, tapi itu adalah kursi yang kasta terendah dari penumpang yang di dalam BMW X7 ini teman-teman. Yang ini aja saya pengen coba. Kalau di belakang ada penumpang, teman-teman tinggal mundurin aja lewat pengaturan elektrik. Tombolnya ada di bawah situ teman-teman ya. Dan ini posisi paling mundur, depan udah saya set dengan posisi berkendara saya dengan tinggi 185 cm. Cukup melimpah untuk ruangan kakinya, tapi nggak seluas versi sedan ya. Jadi segini aja. Dan kalau pengen lebih nyantai, teman-teman bisa juga reclining dari kursi ini. Yup, sampai segini. Jadi maksimal segini, nggak sampai bisa tidur ya teman-teman. Oke, sudah di set lagi. Ini armrestnya juga bisa adjustable karena dia bisa maju mundur ya, sesuai dengan panjang dari yang duduk di kursi ini. Dan kalau nggak butuh tinggal diturunkan aja. Sip, kayak gitu. Lalu fitur-fiturnya of course ini sangat-sangat baik karena dia punya rear seat entertainment, 2 buah monitor yang besar sekali yang bisa teman-teman atur individual. Jadi di sini bisa dilihat beberapa informasi mengenai kendaraan. Ada car menunya. Lalu juga bisa mengatur interior lighting, bahkan ambient light bisa diatur sendiri-sendiri lewat sini. Saya mau warna hijau. Yap, warna hijau, warna blue, lilac and white.
Jadi sudah bisa mengatur lewat ini BMW iDrive di bagian belakang atau layarnya. Ya, banyak sekali yang bisa diatur lewat tampilan RSE atau Rear Seat Entertainment yang ada di belakang BMW X7 ini. Pengaturan media juga bisa. Dan teman-teman jika mau individual tinggal pencet individual entertainment. Nah, jadi pakai headphone bisa. Kalau mau bareng-bareng pakai theater mode. Sip, kayak gitu. Jadi kursi yang besar ini tidak didukung dengan pemijat kursi ataupun penghangat ataupun pendingin, masih absen untuk kursi ini. Lalu untuk fitur-fitur lain di tengah sini ada blower AC yang sudah quad zone. Bahkan bukan quad zone ya teman-teman ya. Apa ya, 5 ya, 5 zone atau 5 zone. Bagian belakang baris ketiga juga bisa mengatur suhu sesuai dengan kemauannya. Dan tombol-tombol juga banyak sekali, teman-teman bisa lihat di atas sini ada panoramic sunroof yang besar. Dan kalau nggak butuh, oh sorry, saya menaikkan ini teman-teman, malah ada tirai yang menambah privasi di bagian belakang sini, dan ini tombol untuk menutup sunroof. Jadi nggak usah minta tolong Pak supir di depan, tinggal pencet sendiri aja lewat tombol yang ada di bagian kiri kanannya. Oke, kita buka lagi ya. Dan kita buka lagi tirainya. Sip, jadi semuanya sudah otomatis. Manis. Dan yang unik teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada beberapa tekstur ya, bolong-bolong seperti ini. Di pinggirannya juga BMW kasih beberapa ambient light, sehingga kalau malam rasanya ini sangat baik sekali. Itu panoramic sunroofnya ada cahayanya. Wow, keren banget bro. Inilah yang teman-teman dapatkan jika menaiki sebuah BMW X7. Kepraktisan di sini 2 buah cup holder, ada 2 buah USB Type C, dan juga ada soket lighter 12 volt di bagian tengah. Di sini juga lantainya rendah ya, dan ada jalan untuk ke belakang yang cukup besar. Oke, kayak gitu. Kita coba lihat kokpitnya atau bagian depan dari X7. Oke, sudah di dalam dari kokpit BMW X7. Wow, keren banget ya. Dan premium sekali rasanya. Yang saya udah bilang tadi bahwa memang perpaduan dari material joknya yang warna putih ini dipadukan dengan motif kayu yang warnanya bukan abu-abu deng, sorry teman-teman. Ini warnanya putih juga, putih susu tapi ya. Jadi agak gelap gitu. Ada tekstur-tekstur kayu yang pastinya ini semua material yang berkualitas bro. Dan untuk pengaturan persnelingnya dilapis dengan, wow, ini bahan apa ya, sangat kristal gitu ya modelnya ya. Dan ada tulisan X di bagian tengahnya. Premium sekali bro. Kita hidupkan sekarang mesin 3000 cc nya. Wow, nggak goyang. Jadi ketika mobil hidup rasanya ya nyaman aja gitu, nggak ada goyangan yang cukup berat, cukup berarti. Lalu sudah begitu pasti setirnya juga akan turun sendiri. Kursi juga akan mundur atau maju sendiri sesuai dengan posisi berkendara terakhir teman-teman, karena memang sudah memiliki easy access yang nyaman sekali. Lalu teman-teman, saya yang pengen bahas adalah singkat aja ya, karena memang di depan sudah mendung sehingga saya takutnya hujan. Ini pengaturannya juga sangat canggih karena semuanya sudah bisa diatur lewat elektrik ya. Untuk setirnya, untuk bangkunya ada memori seat 3 buah, dan ya semuanya bisa diatur lewat tombol-tombol yang diletakkan BMW. Sangat rapih dan sangat bagus di bagian kursinya ataupun di bagian belakang sini. Dan BMW ini sudah dibekali dengan BMW iDrive generasi ke-7 yang juga teman-teman bisa kontrol lewat perintah suara. Hai BMW. Hello, what can I help you with? Jadi dia akan menunggu perintah kita. I didn't quite hear that. Is my engine oil level still okay? Please try or say help. Nggak bisa dengar karena memang spelling saya jelek sekali ya teman-teman ya. Cancel. Sorry, I didn't quite understand. Oke. Ya intinya seperti itu. Jadi sudah bisa voice command yang banyak sekali perintah yang bisa dilakukan untuk mobil ini. Lalu nggak cuma voice command karena mobil ini juga sudah memiliki air gesture untuk mengecilkan volume dan mengganti track lewat tangan aja. Sip, canggih banget. Lalu ya materialnya bagus. Ini AC-nya sudah 5 zone ya, climate control. Ini pengaturan AC-nya lewat tengah sini. Dan di belakang sini adalah pengaturan untuk BMW iDrive-nya. Ada knop putar ya, seperti BMW pada umumnya.
Dan juga ini modelnya ada kristal-kristalnya teman-teman, jadi makin mewah dan keren gitu. Di belakangnya ada tombol adaptive suspension atau AirSUS-nya yang bisa naik atau turun sesuai dengan obstacle atau sesuai dengan kontur jalan yang hendak teman-teman lewati. Lalu ada fitur juga hill descent control di bagian tengah sini, dan ini yang saya bilang teman-teman, ada beberapa mode off-road yang dinamakan X Off-Road, ada mode X Rock, X Sand, X Gravel, dan X Snow. Jadi teman-teman ketika melewati beberapa obstacle ini silahkan di-set sesuai dengan apa yang hendak teman-teman lewati. Lalu itu mode traksi ya. Lalu ada mode berkendara juga di sini. Di bagian kanannya ada mode Sport, Comfort, Eco Pro, dan Adaptif. Kalau Sport, suasana mesinnya langsung berubah ya, RPM-nya tambah tinggi. Sip, diikuti juga dengan instrumen cluster yang berubah warna teman-teman. Nah, pengaturan instrumen clusternya juga canggih karena memang bisa diatur lewat ini tombol di bagian sini. Ada beberapa informasi di bagian kanannya, media, lalu persneling, lalu ada voltase aki. Di sini ada odometer 6.327 km. Lalu ada tenaga dan besaran torsi yang sudah dikeluarkan. Oke. Dan ini ada G-force meter. Sip, kayak gitu. Dan speaker dari mobil ini juga sudah Harman Kardon. Untuk suaranya sangat baik sekali. Tapi saya bingung ya, kenapa nggak Bauer & Wilkin seperti seri 7 ataupun seri 8? Tidak tahu. Sip, jadi sekian beberapa informasi yang penting-penting yang teman-teman bisa miliki jika teman-teman membeli sebuah X7. Dan berapa harganya mobil ini? Tadi saya bilang 1,5 M ya. Lebih tepatnya berapa? Saya ke depan buat saya kasih tahu harga lengkapnya. Let's go bro. Nggak ada PR, nggak ada komplain untuk X7 teman-teman. Yap, para bapak-bapak yang terhormat yang membutuhkan mobil memang sangat nyaman, mewah, luxury, prestis, dan rasanya untuk fitur-fiturnya juga masih sangat worth it untuk digunakan di 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. X7 menjadi pilihan yang sangat menarik sekarang teman-teman. Untuk mobil ini sendiri adalah X7 tahun 2020 dengan odometer yang hanya tercatat di angka 6.000 km aja. Service record pastinya dari BMW resmi teman-teman. Dengan harga kita jual di 1.595 juta rupiah, dan untuk harga cashnya kita buka di 1.675 juta rupiah. Teman-teman jika punya uang berapa silahkan langsung didiskusikan aja, uangnya itu untuk DP ataupun untuk apa, atau pengen nego-nego harganya, feel free, alias silahkan aja diajukan dengan harga terbaik menurut teman-teman semua. Dan ya, mobil ini sangat oke. Dan lagi-lagi bagi teman-teman yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun kepala apapun ya, yang pengen mobil serba bisa, X7 menjadi salah satu rekomendasi dari Belanja Mobil. Jadi gimana teman-teman? Apakah tertarik untuk membeli sebuah X7? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Mau kampanye lagi naik X7. Bye-bye.